Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 27 Juli 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Berlanjut ke bagian kedua ya. Bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Saya mulai dulu dengan pertama adalah untuk Telkom ya. Jadi untuk Telkom gambarnya masih tetap sama ya, dia masih testing sekitar area resistennya 4.200 sampai dengan 4.300. Jadi yang sudah punya masih boleh hold ya seperti itu ya. Pasang aja trade stopnya di sekitar area bisa pakai acuan di sini ya. Kurang lebih sekitar area 4140 lah ya. Itu trade stopnya atau stop lossnya ya kalau misalnya Anda berusaha beli ya. Jadi intinya di sini untuk Telkom ya, selama dia bertahan di atas 4.000 itu masih cukup bagus ya. Memang sebelumnya sudah pernah naik kemudian turun lagi, dia bahkan breakdown ke bawah ya. Intinya kalau dia gagal bertahan di atas 4.000 jual dulu. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ya kita boleh buyback ya seperti itu ya. Mungkin ada yang protes, Pak Sunar, kalau turun di bawahnya jual dulu nanti naik lagi buyback. Ya, kenapa kita nggak tunggu aja seperti itu ya? Ya masalahnya kan trennya masih downtrend ya sebelumnya seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya seperti itu ya. Ngomongnya gampang dalam arti ya kan sudah naik lagi Pak Sunar. Ya kalau naik lagi, kalau turun lagi karena dia kan tren sebelumnya kan turun ya seperti itu ya. Jadi kita jual dulu kalau turun di bawah 4.000, kalau dia berhasil naik lagi barusan kita buyback ya seperti itu ya. Strateginya masih tetap sama, mau buy sekarang boleh, naik ke atas 4.300 boleh tambah lagi atau average up. Kemudian target price berikutnya di 4.500 dan 4.650. Nah di tengah-tengahnya antara 4.500 dan ini yang 4.300, di sini ada swing high di sini ya. Ini swing high tanggal 2 Juni 2022 di 4390 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 4390, kita mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi banyak bertahap aja, kurang lebih seperti itu ya. Sebelumnya ada yang tanya seperti ini, Pak Sunar, kalau bertahap itu maksudnya seperti apa? Kalau dia trennya masih cukup bagus ya, dia sudah mulai rebound, kita kalau banyak bertahap, jadi misalnya untuk Telkom kita maunya maksimum 10 juta ya. Kalau dia masih testing area resistance sekitar 4.300 ya, kita banyak bertahap aja. Jadi mungkin masuk dulu atau buy dulu sekitar 25%-nya seperti itu ya. Atau kalau misalnya masih ragu-ragu ya tunggu aja buy weakness di bawah. Tapi kadang-kadang kalau buy weakness nggak dikasih ya, kita buy hasil higher. Kalau dia berhasil breakout ke atas 4.300 persen kita buy ya. Kurang lebih seperti itu untuk Telkom. Berikutnya tuh Harum sudah saya sebutkan juga. Apakah ini bakalan breakout ke atas 1.700 Pak Sunar? Tetap sama ya. Jadi untuk Harum ini masih cenderung downtrend walaupun ini sudah MA20 nya melandai dan harganya sudah di atas MA20 ya. Tapi tetap saran saya tunggu aja naik ke atas 1.700 baru kita buy. Kalau masih di bawah 1.700 kita jangan buy dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Target price berikutnya sekitar area 1975. Itu untuk Harum ya. Berikutnya kalau sudah naik ke atas 1.700, kalau mau tambah lagi atau average up, boleh setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, tapi jangan terlalu banyak ya. Kenapa? Karena ini downtrendnya masih cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, MA20 nya mengarah ke bawah, kemudian harganya berhasil breakout ke atas, tapi nggak lama lagi dia koreksi lagi ya seperti itu ya. Jadi ini apakah bakalan turun lagi ya? Mudah-mudahan enggak ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang MA20 nya sudah mulai melandai. Kalau mau buy tunggu aja kalau naik ke atas 1.700 ya. Kita banyak bertahap aja. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI ini kan dia sebelumnya sudah rebound naik tinggi. Dia kan kemudian koreksi. Nah di sini apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Untuk BBNI terus terang aja saya hari ini ada buy juga ya. Sebentar saya cekkan juga. Enggak ya. Saya banyak kemarin ya. Untuk BBNI ya. Yang hari ini saya hanya tambah untuk BBRI dan BMRI ya. Nah, itu saya tambah ya. Untuk BBRI saya sudah buy kemarin harganya di 7675 ya seperti itu ya. Jadi apakah masih bagus? Selama dia bertahan di atasnya 7575 atau kita pakai acuan low yang di sini 7550, dia masih cukup bagus potensialnya untuk rebound lagi ya. Ini masih berjuang naik ke atas. Memang sebelumnya ini trennya ini masih cenderung turun ke bawah ya. Sebentar, ini weekly chartnya ya. Saya ganti ke daily chartnya aja. Jadi ini saya gambarkan di 7575 ya. Selama dia bertahan di atasnya itu masih cukup bagus. Memang kadang-kadang ya sudah berhasil breakout, dia turun lagi Pak Sunar, kemudian naik lagi. Wah gimana ini, sudah kita jual
ternyata rebound lagi, apakah berarti analisanya salah? Enggak juga ya seperti itu ya, karena kalau garis-garisnya ini hanya acuan untuk support resistennya ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang sudah dijual ternyata rebound lagi, balik lagi lanjut naik ke atas, itu bukan berarti analisa kita salah, enggak ya seperti itu ya. Nah, ini arahnya memang masih cenderung downtrend ya. MA20 nya kalau kita perhatikan yang warna biru ini masih mengarah ke bawah ya, jadi dia masih lumayan kuat ya downtrendnya. Jadi intinya di sini selama bertahan di atasnya 7575 masih ada harapan untuk rebound lagi ke 7950 ke atas. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy high sell higher ya, naik ke atas 7950 kita buy. Kalau sudah di atas 7950 dia lumayan aman ya, target berikutnya di sekitar 8450 ya, kurang lebih seperti itu untuk BBNI. Cukup ya. Berikutnya untuk ASII saya masih hold terus terang aja, seringkali saya ayunkan ya, dalam arti saya kalau naik ke atas 125 atau 150 saya jual dulu, saya antri lagi 6075. Memang bahasanya di sini dia sideways ya, sidewaysnya di area 6000 sampai dengan 6250. Ya, intinya untuk ASI ini kalau mau buy weakness sekarang boleh aja, tapi buy-nya jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Memang sebelumnya saya sudah sharekan juga 6250 ke atas saya buy ya. Nah, kemudian penutupannya kan dia berhasil ditutup di 6275. Besoknya dia koreksi. Tapi saya jual juga ya, seperti itu ya, saya jual dulu sebagian, kemudian saya buyback ya, strateginya seperti itu. Kadang-kadang memang seperti itu ya. Kalau dia gagal, saya jual dulu, saya buyback lagi di bawahnya. Intinya di sini, selama dia bertahan di atas 6.000 untuk ASI ini masih cukup bagus ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak, karena sudah saya sebutkan MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Secara gambarnya, itu maksudnya MA20 untuk acuan trennya ya, secara gampangnya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, apalagi harganya masih di bawah MA20-nya. Di sini kalau mau buy weakness silakan buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu ya. Tapi kalau turun di banyak 6.000, saran saya sih jual dulu, karena ada kemungkinan dia testing support berikutnya di 5.800. Kurang lebih cukup ya untuk ASI. Oke, berikutnya untuk ENRG, masih satu grup dengan Bumi ya, Bumi dan BRMS ya. Apakah ini bakalan bisa ke 334? Ini gambarnya sudah saya berikan ya. Resistance berikutnya di 334. Jadi kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi silakan naik ke atas 334 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 400. Kalau misalnya Anda takut buy sekarang ya tunggu aja, area buy weakness sudah saya sebutkan di 230 ya. Jadi yang barusan kenal channel sama profit jangan salah paham ya. Karena sebelumnya ada beberapa yang salah paham. Pak Sunar yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik, padahal untuk ENRG ini sebelum dia naik itu sudah saya bahas juga ya. Jadi ketika dia naik tinggi ketinggalan area buy weakness sudah saya sebutkan di 230 ya. Jadi yang rajin mencatat dan pasang automatic order kalau dia sudah berhasil naik ke atas, kita boleh buy. Memang di sini saya gambarkan garis berikutnya di 258 ya. Di sini gagal ya. Terus turun lagi ke bawah Pak Sunar. Wah, di sini saya jual Pak Sunar cut loss karena katanya turun di banyak 230 jual dulu. Ya kadang-kadang kalau kita bicara mengenai trading saham ya, sebelumnya gagal, kalau kali ini dia breakout lagi belum tentu gagal lagi ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku juga, kalau dia berhasil naik lagi boleh buyback ya seperti itu ya. Jadi kunci sukses di saham itu ada 3: sabar, fokus, dan disiplin ya. Disiplin dalam arti bukan disiplin cut loss doang, tapi juga disiplin buyback. Kalau misalnya dia arahnya lanjut lagi naik uptrend lagi ya kita boleh buyback ya seperti itu ya. Nah di sini masih ada peluang nggak pas nanti breakout ke atas 334? Masih ada peluang, memang volumenya naik ya seperti itu ya. Untuk energi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut. Hanya menambahkan aja, kalau Anda sudah punya Bumi atau punya BRMS jangan beli lagi energi ya, karena usahakan kalau dalam satu grup ini Bumi, BRMS, energi salah satunya aja. Nah pilih yang mana Pak Sunar? Yang terakhir yang saya buy adalah Bumi ya, saya buynya di 100 ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Antam. Ini terus terang aja trennya masih cenderung downtrend, walaupun dia sudah berhasil rebound naik ke atas MA20-nya, tapi MA20-nya ini masih mengarah ke bawah. Di sini jangan lupa pasang stop loss-nya di 1700 ya. Untuk Antam memang saya sudah sering banget saya sebutkan ya. Kalau dia masih di bawah 2020 itu masih resiko ya. Jadi kalau Anda mau buy sekarang, menurut saya sih lebih baik tunggu aja naik ke atas 1900 ya. Di atasnya 1900 barusan kita buy. Karena kecenderungan sekarang memang masih checklist di bawah ya, testing area supportnya 1700. Kalaupun Anda ngotot mau buy ya pasang aja stop lossnya di 1700. Itu kurang lebih seperti itu untuk Antam ya. Oh ya, hanya menambahkan aja
tadi kebetulan saya browsing ya, ada salah satu influencer yang terkenal, dia bahas tentang Antam ya seperti itu ya. Katanya sih ini divergence ya seperti itu ya, harganya naik, volumenya turun. Nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai divergence biasanya itu kaitannya dengan indikator teknikal ya, bukan dengan volume ya. Hanya meluruskan aja. Ya saya nggak menjelekkan orang lain, enggak ya. Divergensi itu biasanya berdasarkan indikator teknikal ya. Jadi kalau misalnya bullish divergence itu harganya naik, harganya turun, indikatornya naik ya seperti itu ya. Nah, kalau ini kan harganya naik, volumenya turun, itu bukan divergence juga sih. Karena biasanya kaitannya dengan indikator ya, entah itu stokastik atau MACD, RSI ya. Kalau saya baca-baca sih kalau volume itu bukan divergensi dengan price actionnya, enggak ya. Seperti itu ya. Ya memang mungkin pengertiannya divergence ya berbalik arah gitulah ya, berlawanan arah ya mungkin bisa aja, tapi nggak ada hubungannya ya seperti itu ya dengan trading divergence. Jadi kurang lebih sih seperti itu untuk Antam. Baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif, masih cenderung downtrend. Cukup ya. Berikutnya untuk ITMG ya. Jadi kalau kita perhatikan ITMG di sini sebenarnya yang lagi ngikutin saya ini area buy sudah saya gambarkan di 29.000, kemudian di sini 32.200. Intinya untuk ITMG masih tetap sama ya. Selama dia bertahan di atas 32.200 dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout ke atas 37.000. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 37.000, target berikutnya bagaimana Pak Sunar? Saya pakai acuan setiap kelipatan Rp500 ya. Tapi saya nggak gambarkan di sini ya, terlalu banyak nanti ya. Nah, target berikutnya dia di 43.000 masih bisa nggak Pak Sunar? Masih bisa. Nah, 43.000 saya ambil dari mana? Kalau kita mundur ke belakang ya, lumayan jauh ya. Ini sampai tahun 2012 ya di sini ya. Jadi sekitar 43.000 ya kurang lebih seperti itu. Apakah masih bisa naik lagi? Untuk ITMG sebenarnya kalau kita bicara mengenai ketinggian atau enggaknya, ini masih ada peluang karena sebelumnya di masa kejayaannya dulu dia masih bisa naik sampai 5.950. Bukan berarti dia sudah mahal ya. Ya enggak juga sih ya, masih bisa naik lagi ya. Apalagi sektornya masih bagus. Komoditasnya juga masih bagus kan harganya ya. Jadi menurut saya sih ini masih cukup bagus. Nah kalau mau buy bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya, karena ini masih dekat dengan testing area 37.000 ya. Naiknya juga masih belum kuat ya, volumenya masih cenderung turun ya. Walaupun dia naik, kemudian hari ini dia masih cenderung kurang ya, walaupun harganya masih lumayan bagus ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau sudah punya, pasang trailing stopnya di 33850, stop loss maksimumnya di 32200 ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk ITMG. Berikutnya untuk PTBA ya, seperti itu ya. Sebentar, PTBA masih sebentar ya, pas saya sudah bahas ya. Oh belum ya. Jadi untuk PTBA kalau kita perhatikan di sini dia masih testing area 4130 ya. Jadi kalau yang sudah punya masih boleh hold ya. Pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di 3930 dan 3710. Kalau misalnya masih takut ya buy aja, buy minus di 3710 ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi di 3710 ya, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy ya. Memang pasalnya untuk PTBA ini masih cenderung sideways ya. Sideways areanya sekitar area 3710 sampai dengan 4130. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 4130, kita boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 4250 tambah lagi target berikutnya di 4520. Memang di sini ada resistennya ya. Bukan berarti kalau dia berhasil breakout pasti turun lagi, belum tentu ya. Jadi belum tentu berhasil, tapi belum tentu gagal juga. Jadi kita tetap fokusnya di garis-garisnya. Kalau naik ya kita boleh buy kalau mau buy ya, atau average up kalau mau tambah lagi ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Terus satu lagi yang menarik adalah BRIS ya. Jadi BRIS ini memang dia masuk ke LQ45 ya, itu salah satu sentimennya ya. Nah untuk BRIS ini sudah pernah saya sebutkan juga ya, analisa sebelumnya ya. Apakah masih bagus kalau mau buy sekarang? Memang uptrendnya masih bagus ya. Ini MA20 nya sudah mulai mengarah ke atas. Ini harganya sudah jauh di atasnya 1410 ya. Ini gambaran garis saya ya. Intinya di sini ya, yang sudah punya selama dia masih bertahan di atasnya 1545, dia masih cukup bagus untuk BRIS. Memang sebelumnya sudah naik, kemudian dia testing lagi 1545. Kalau misalnya kena trailing stopnya atau stop lossnya,
kemudian besoknya rebound breakout ke atas 1580 kan sudah saya gambarkan, boleh buy ya. Jadi silakan buy. Nah, kalau posisi sekarang apakah boleh buy Pak Senar? Boleh tunggu buy on weakness di 1545 atau di bawahnya 1410 ya. Artinya kalau dia turun banyak 1545, kalau sudah berhasil naik ke atas 1580 kita buy ya. Target price-nya di 1690. Atau kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita buy hasil higher ya. 1690 ke atas kita boleh buy up. Target price berikutnya di 1800 dan 1900. Apakah bisa ke 2000 Pak Senar untuk BRIS? Kemungkinan sih masih ada ya, tapi ini downtrend-nya sejauh ini masih kalau dibilang cukup kuat ya lumayan kuat juga ya, karena sebelumnya di sini turunnya lumayan dalam ya. Jadi kita baiknya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk BRIS saya share aja, saya tadi ada buy sebentar, buy atau enggak ya, tadi sudah, dan saya belum cek yang terakhir ya, karena tadi saya set otomatis. Oh ya 1630 ya, jadi saya tadi sudah buy BRIS di 1630 ya, waktu itu ya. Jadi mestinya sih 1580 ke atas, tapi tadi karena dananya masih kurang ya, sebelumnya saya buy saham lainnya, jadi barusan tadi sorenya ada, terus tadi saya buy untuk BRIS ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout sampai target berikutnya terdekatnya di 1800, karena di sini ya, ini sudah pernah saya gambarkan garisnya di sini ya. Selama dia berhasil rebound naik ke atas 1545 untuk BRIS sudah lumayan cukup aman ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia breakout ke atas 1690, targetnya sampai 2000 ya, harusnya sih bisa ya, seperti itu ya. Masuk LQ 45, masa dia masih di bawahnya lagi ya, ya gak jaminan sih, tapi ya mudah-mudahan aja ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini bagian kedua sudah saya bahas juga ya, totalnya sudah banyak, ini malah lebih satu ya. Jangan lupa cek yang bagian pertama seperti biasanya. Yang baru kenal jangan lupa subscribe, like juga ya, seperti biasanya juga. Saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak.